Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Ferozi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi kekongruenan dan kesebangunan, di mana materi ini merupakan materi diajarkan di kelas 9 SMP. Nah, ada dua hal, yang pertama kongruen, yang kedua kesebangunan. Nah, untuk kali ini di bagian yang pertama ini kita akan belajar, kita akan fokus pada kongruen ya. Oke, seperti apa sih kongruen? Sekarang silakan disimak dulu pengertian. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kongruen, di sini saya sajikan gambar Lionel Messi ya, salah satu pemain Argentina, di mana Argentina kemarin berhasil menjuarai ya World Cup 2022. Nah, di sini kalau misalkan foto ini ya, foto Messi ini saya copy ya, klik kanan, copy, terus kemudian saya paste, mana pastenya lah ini, paste, maka akan muncul dua gambar yang sama persis. Ini kalau saya geser, seret, nah ini pas menutupi kan ya, sama persis. Artinya apa? Artinya dua gambar ini, ya dua bangun ini, kotak ini merupakan gambar yang kongruen. Kalau misalkan ini saya perpanjang begini, nah ini, oh nggak pas, berarti ini tidak kongruen. Gitu ya. Nah itu loh ya, gambaran tentang apa yang dimaksud dengan kongruen. Oke, jadi pengertian kongruen itu apa? Nih, sekarang silakan disimak di sini. Dua bangun dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama persis, itu ya. Bentuk dan ukurannya sama persis. Jadi biasanya caranya kita bisa menggesernya sampai menutupi sempurna ya, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Ini pengertian secara umumnya. Nah, sekarang kita akan ke bangun. Dua bangun yang kongruen. Pada gambar berikut ini segi 4 ABCD dan PQRS adalah kongruen. Ditulis dengan ABCD. Nah, terus ini ada lambang seperti ini. Ini adalah lambang kongruen. Nah, itu ya. Jadi ini adalah lambang dari kongruen. Nah, sekarang segi 4-nya saya berikan seperti ini. ABCD, PQRS. Nah, ini adalah dua bangun yang kongruen, ada keterangannya. Nah, karena kongruen berarti coba perhatikan sisi-sisinya. Nah, sisi DC dengan SR ini sama. Kemudian AB dengan PQ ini juga sama ya. AD dengan PS sama. Kemudian BC dengan RQ juga sama. Itu jadi kalau kongruen berarti sisi-sisinya sama, sisi-sisi yang bersesuaian maksudnya ya. Jadi DC bersesuaian dengan SR, BC bersesuaian dengan RQ dan sebagainya. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga kita melihat sudutnya juga. Sudut A dengan sudut B sama, sudut B dengan sudut Q sama, D dengan S sama, C dengan R sama. Jadi begitu ya. Jadi kongruen itu tidak hanya ke sisinya, tapi juga memperhatikan besar sudutnya. Jadi kesimpulannya adalah dua bangun kongruen itu jika sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Bersesuaian itu apa maksudnya? Nah, ini bersesuaian nih. Nah, DC dengan SR, AB dengan PQ dan sebagainya. Sudutnya juga begitu bersesuaian. B dengan Q bersesuaian. Nah, A dengan P bersesuaian, itu namanya bersesuaian atau yang seletak ya. Oke, itu ya tentang bangun yang kongruen. Nah, sekarang kita akan lebih naik lagi yaitu ke segitiga yang kongruen. Nah, sekarang kita ke dalil dua segitiga yang kongruen. Dalil maksudnya apa? Dalil ini berarti suatu ketetapan ya, suatu ketetapan atau bisa dikatakan rumus ya kalau di matematika. Ada dalil Pythagoras, kalau ini dalil dua segitiga yang kongruen. Nah, dua segitiga dikatakan kongruen manakala memenuhi dalil yang pertama ini yaitu SSS, sisi. Jika semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, kalau ada dua segitiga yang sisinya semuanya sama besar ya, semua sisi yang bersesuaian sama besar, berarti dua segitiga tersebut itu merupakan dua segitiga yang kongruen.
Tuh, yang pertama sisi, sisi, atau biasanya dengan sisi. Dan yang kedua ini adalah sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Jadi kalau ada dua segitiga yang dua sudutnya sama, maaf, dua sisinya sama besar ya. Kemudian satu sudut yang di tengah yang diapit oleh sisi tersebut, nah ini sama, maka ini bisa dikatakan segitiga yang kongruen. Sisi sudut sisi atau disingkat sisusi, sisi sudut sisi. Itu ya. Yang pertama sisi, yang kedua sisusi. Dan yang ketiga, ada tiga ya. Ini manakala memenuhi sudut sisi sudut. Maksudnya bagaimana? Jadi sisinya diapit oleh dua sudut yang sama besar. Nah, ini kan yang sama besar dengan ini sama dengan ini. Sisusi gitu. Sisusi, sisi sudut sisi gitu. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi dua segitiga atau dalil segitiga yang kongruen itu yang pertama memenuhi sisi sisi sisi, yang kedua sisi sudut sisi, yang ketiga sudut sisi sudut. Gitu. Jadi kalau ini berarti sudutnya diapit oleh sisi, yang ini sisinya diapit oleh sudut. Nah, mungkin beberapa masih bingung, tapi nggak masalah. Kita akan lanjut ke latihan soal biar bisa lebih memahami. Oke, bang soal kekongruenan. Yang pertama, nah, perhatikan gambar berikut ini. Segitiga ABD ini kongruen ya, lambangnya kongruen dengan BAC, ABD dengan BAC. Oh, nah sekarang caranya bagaimana untuk membuktikan dua segitiga ABD dan sudut CAB atau ACB ini kongruen? Yang pertama kita harus fokus pada yang diketahui. Di situ kan AD sama dengan BC ya. Ini ada dua segitiga ini sama dua segitiga yang ini. Oh sama ya, ini irisannya ya. Nah ini berarti AD sama dengan BC. Ini kenapa? Karena diketahui. Kemudian sudut DAB ini sama dengan sudut CBA. Ini kenapa? Karena ada keterangan diketahui. Kok tahu diketahui? Iya, ini kan diketahui kalau sama. Kemudian, nah ini kan berarti kan sisi kan? Ini sisi ini sudut. Berarti kurang satu lagi yaitu sisi. Sisi yang mana lagi yang sama? Yaitu sisi AB. Sisi AB nih, sisi AB sama dengan apa? Sama dengan sisi AB juga. Loh kok tahu kalau sama? Iya kan berimpit nempel. Jadi ini berimpit sama. Ini kan sisi. Nah, berarti memenuhi sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi yang A. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin agak bingung juga ya, tapi nggak masalah. Memang materi ini itu rumusnya sedikit, tapi harus bisa berimajinasi, harus bisa membayangkan. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Pada gambar berikut, segitiga KLM ini kongruen dengan segitiga RST. Pernyataan yang sama panjang adalah KLM dengan RST. Oke, sekarang ini 70, ini 35. Oke. Baik, ini yang pertama kita harus tahu jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat kan. 70 tambah 35 kan 105 kan. Berarti ini pasti 75. Begitu juga di sini. 75 tambah 70 kan 145. Berarti di sini sisanya adalah 35 derajat. Oke. Manakah yang sama? Yang sama berarti ya yang bersesuaian. Oke. Sisi KL ini sama dengan mana? KL sama dengan RS ya. Kau tahu kalau RS ya karena sudut sisi KL ini diapit oleh sudut 75 dan 35. Begitu juga dengan RS, diapit oleh 75 dan 35. Gitu ya. Berarti yang pertama yang diketahui KL sama dengan RS. Selanjutnya KM. KM ini diapit oleh 70 dan 75. Oh, 70 dan 75.
Berarti ini ya. Oke. Baik. Berarti KM sama dengan RT. Sisanya ya, sisanya berarti LM ini sama dengan ST. Manakah yang sesuai, yang betul? KL sama dengan ST. KL sama dengan ST salah. LM sama dengan RS salah. KM sama dengan RT. Oh, oke, ini betul ya. KM sama dengan RT betul. KL sama dengan RT salah. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut di soal yang berikutnya yang lebih susah lagi. Oke, ini soal yang hampir sama dengan yang tadi. Tipenya sama, cuman di sini adalah yang ditanyakan mana yang pernyataan yang salah. Oke, diketahui segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga PQR. Nah, ini kita harus tuliskan sudut yang belum diketahui ini. Sisanya berapa ini? Pasti ini 50 derajat karena totalnya kan 180 derajat. Yang di sini ini yaitu 55 derajat. Sekarang sisi yang bersesuaian ya berarti yang mana ini, yang seletaknya ini. AB ini sama dengan mana? AB sama dengan PQ ya. Kan sama-sama diapit oleh sudut 50 derajat dan 55 derajat. Kemudian sudut yang diapit oleh ini 55 dan 75 QR ini sama dengan AC. Kemudian yang ini CB ya berarti oke begitu. Oh ini aku balik. Begini. Pernyataan yang salah. AC sama dengan QR. AC sama dengan QR. Oh ya, AC sama dengan QR kan betul ini kan. Betul kan? AB sama dengan PQ. AB sama dengan PQ. Oh ini betul. Kita cari yang salah. B sama dengan P. B50, P50. Oke, ini betul. Yang DQ sama dengan BQ, Q-nya berapa? Q-nya 55, B-nya 50. Oh ya, ini yang salah ya. Nah, D jawabannya. Oke, seperti itu ya untuk kongruen. Lanjut nomor 4. Nah, berikutnya panjang EF. Oke. Jadi diketahui segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Nah, bagaimana ini? Ya, berarti ini kita harus tahu sisi-sisi yang sama panjang, yang bersesuaian sama panjang. 6 cm AC sama dengan yang mana? Sama dengan DE. Kok tahu? Ya, karena ini sama-sama diapit oleh sudut ini loh, gambar lingkaran dan sudut gambar silang ini. Itu ya, jadi ini 6. Nah, berarti yang di sini berapa? Ini pasti 5. Yang di sini yang depannya ini 7 ya. Itu ya. Sekarang kita tinggal mengetahui, menjawab ya, panjang EF. EF yaitu 7 cm. Gitu ya, simpel sekali untuk materi kekongruenan. Selanjutnya, semakin lama semakin susah. Pada gambar berikut ini, segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga POT. Pasangan sudut yang sama besar adalah, yang pertama yang sama besar jelas sudut A sama dengan sudut P. Kemudian sudut B sama dengan sudut T. Kemudian ini lambangnya apa ya gambarnya? Bintang. Oke, biar sama ya. BAC sama dengan POT. BAC itu berarti sudut A. Oh, salah ya. Ini BAC sama dengan PTO. Oh, ini juga salah. ABC sudut B sama dengan sudut O. Oh, salah. Sudut ABC sama dengan sudut T. Oh ya, sama-sama silangnya ya. Berarti jawabannya adalah D. Gitu. Jadi soal kekongruenan ini memang sedikit mudah ya. Cuman harus kuat membayangkan, kuat berimajinasi. Jadi ini termasuk dalam ranah kecerdasan spasial. Berikutnya soal nomor 6. Panjang BC pada gambar berikut ini adalah. Loh, ini apakah kongruen? Loh, enggak diketahui.
Tapi ini kita bisa lihat menggunakan dalil. Dalil apa? Yaitu dalil yang diketahui apa? R sama dengan A, Q sama dengan C. Ini 24, 24. Berarti ini memenuhi sudut sisi sudut. Sudut ya, yang mengapit satu sisi. Berarti ini kongruen. Karena kongruen berarti sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Apa saja itu? Oke, sekarang depannya X. Depannya X itu 20. Berarti depannya X ini pasti 20. Depannya yang lingkaran, nah ini. Oh, ini 25. Ya ditanya apa? BC. BC ya 25. Oh, kok D terus ya? Kebetulan. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, trapesium ABCD berikut ini merupakan trapesium sama kaki ya, sama kaki ya. Jadi sama kaki itu artinya panjang AD sama dengan panjang BC. Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah jadi yang pertama yaitu segitiga ini kecil ini. Nah, ini satu. Kemudian segitiga apa lagi? Oh, ini nih yang segitiga ini. Nah, sama segitiga ini loh. Ini kan kayak mata Spiderman ya, ini. Oh, kayak kaki orang. Nah, ini dua pasang. Selanjutnya apa lagi? Oh, ini yang besar, ini yang besar. Oh, ini yang ini. Oke, ini kan sama. Oke, 3. Baik, yang kecil-kecil sudah. Loh, kok 3 nggak ada jawabannya? Ada, masih banyak ternyata ya. Ini kalau kita lebih teliti lagi, ternyata ada lagi, yaitu segitiga ini yang saya asir CAD dengan segitiga BCD. BCD berarti ini 4. Apakah sudah semua? Belum, ternyata masih ada lagi, yaitu apa? Yaitu segitiga yang besar. Oke, ini saya kasih warna lain nggak apa-apa. Yaitu segitiga yang besar ini. Wah, ADB dengan segitiga warna lain ya. Dengan segitiga ini BCA. Oh ya, bang aja BCA. 5. Apalagi? Ini sampai ini 5 ini 5. Kalau mungkin kalian menemukan yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau kita cari di sini batasnya ini 5 ya, 5 pasang ini ya. Oh, Pak, saya menemukan 7, Pak. Nah, nggak apa, sebutkan aja nanti di komentar kalau misalkan ada yang lebih banyak. Jadi jawabannya B. Nomor 8. Diketahui segitiga ABC ini kongruen dengan KLM. AB sama dengan LM, BC sama dengan KL, dan AC sama dengan KM. Pasangan sudut yang besar adalah, kalau ada soal kayak gini, berarti yang pertama kita harus menggambarkan dulu sketsanya. Segitiganya segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang. Ya harapannya sih sama sih gambarnya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan tuliskan yang diketahui. AB sama dengan LM. Oke, ini taruhlah ini adalah AB. Maka ini adalah LM. Nah, ini caranya begini biar gampang. BC sama dengan KL. BC berarti ini BC sama dengan KL. Oke, BC sama dengan KL. Ini K berarti ya. Oke, ini sama, ini sama. Ini sama, ini sama. AC sama dengan KM. Oh, sorry. BC sama dengan KL. Maaf. BC sama dengan KL. Oke, berikutnya AC sama dengan KM. Nah, AC sama dengan KM. Maka pasangan sudut yang sama besar adalah, yang pertama berarti sudut apa ini? Yang diapit oleh tanda seret 2 dan V ini adalah A. Ini apa ini? M ya. Nah, berarti sudut A sama dengan sudut M. Kemudian yang diapit oleh O dan seret 2 ini adalah B. Nah, B kan. Berarti di sini apa ini? Oh, ini. Nah, berarti B sama dengan L.
B sama dengan L. Berarti yang C pasti sama dengan K. C sama dengan K. Kita akan cari A sama dengan M. Ini salah. Oh, ini betul. B sama dengan L betul. C sama dengan K juga betul. Oke, jawabannya D lagi ternyata. Oke, jadi semuanya untuk materi kekongruen kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi saya akan membuat yang kesebangunan ya. Jadi tolong didukung, disupport terus channel ini agar tetap semangat untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.